Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok persentase 4 akan mempresentasikan terkait sikap Buddha terhadap pluralisme agama itu sendiri. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan dan menegaskan di sini kami membahas Buddha Theravada, bukan Buddha yang lain. Nah, di sini teman-teman kami akan mempresentasikan dan mungkin teman-teman akan melihat bagaimana signifikan pandangan Buddha itu terhadap pluralisme agama sendiri. Nah, setelah itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, mungkin teman-teman sudah kenal saya ya. Yaitu saya sendiri adalah Rinaldo Panggabean, dan ada Shiren, dan ada juga Angel, dan ada juga. Nah, teman-teman, keberagaman merupakan suatu keunikan tersendiri bagi suatu bangsa yang memiliki banyak agama, suku, etnis, dan ras. Keberagaman dapat menjadi corak yang indah bagi suatu bangsa. Tetapi, keberagaman juga dapat menjadi penyebab hancurnya suatu bangsa itu sendiri. Nah, isu kontemporer yang terjadi pada bangsa yang memiliki keberagaman ialah pergesekan atau perselisihan yang terjadi di masyarakat, terkhusus perbedaan agama. Nah, pergesekan atau perselisihan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu ialah minim terhadap pemahaman atau konsep keberagaman yang disebabkan oleh kurangnya pengajaran atau pembinaan yang dilakukan oleh kelompok umat beragama tertentu. Nah, salah satu agama yang terdapat di Indonesia yang kita bahas sekarang ini adalah agama Buddha. Agama Buddha dengan corak ajaran pencerahannya merupakan salah satu warna dalam keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ajaran Buddha dalam memandang keberagaman atau pluralitas memiliki keunikan tersendiri. Presentasi kali ini berisi tentang sudut pandang ajaran agama Buddha terhadap keberagaman, pluralitas, terkhusus pandang terhadap agama lain. Dalam hal ini perlu sekali bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita bertoleransi agama terhadap agama, sesuatu hal agama yang lain. Nah, kita lihat dan mengetahui dan memahami ajaran setiap agama, dan dapat kita pahami tanpa ajaran setiap agama, dan dapat kita pahami tanpa mendiskriminasi agama-agama lain. Nah, perlu sekali wawasan yang luas terhadap pemahaman kita terhadap agama-agama lain itu sendiri. Dalam makalah ini atau presentasi kami ini membuat pemahaman Buddha terhadap kepercayaan sekaligus pandangannya terhadap agama-agama lain. Oke, mungkin teman-teman berpikir pluralisme itu apa ya? Jadi di sini pluralisme itu sendiri merupakan suatu tantangan yang dihadapi oleh semua berbagai tradisi agama untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pemeluknya. Nah, kajian kritis Buddha terhadap respon moralitas yang ditetapkan oleh Sang Buddha dalam menghadapi tradisi kepercayaan terhadap agama-agama lain, dan bagaimana sumber moral itu digunakan oleh Buddha itu sendiri dalam merumuskan sikap pluralisme agama itu sendiri, dan terjadinya suatu perpecahan itu dapat diakibatkan oleh orang-orang yang mengubah fakta untuk menjadi kekuatan dan kebaikan masa depan dunia dan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini juga gambaran agama Buddha yaitu yang terkhususnya itu adalah toleransi beragama dan menginspirasi dan merenungkan pluralisme dalam tradisi tersendiri dan antar agama untuk membuat hubungan sesama manusia yang memiliki bagaimana pandangan serta keyakinan yang secara konstruksi dengan cinta, toleransi, dan pengertian itu sendiri. Nah, moralitas Buddha atau sila ini merupakan pedoman perilaku atau sebuah aturan yang mengarahkan kita agar perbuatan baik secara mental maupun jasmani terkontrol. Nah,
Kewajiban sila atau moralitas Buddha ini terdiri dari pemurnian, yaitu pengendalian diri yang berkenan dengan peraturan disiplin, pengendalian indera, pemurnian, pencaharian, moralitas atau aturan yang berkenan dengan kebutuhan pokok itu sendiri. Nah, moralitas Buddha mengajarkan bagaimana kita menghindari perbuatan seperti contoh pembunuhan, mencuri, asusila, ucapan yang tidak benar, serta bagaimana menghindari makanan dan minuman atau yang disebut keserakahan itu sendiri. Nah, sila bukan hanya sebagai peraturan saja atau larangan, tetapi merupakan suatu ajaran kemoralan agar umat Buddha sadar akan adanya akibat baik buruknya dari pelaksanaan moral. Dengan demikian, orang memiliki tanggung jawab penuh baik buruknya dari pelaksanaan moral. Dengan demikian, orang memiliki tanggung jawab penuh terhadap perbuatannya itu sendiri. Nah, teman-teman, bagi pelaksana sila, ia telah membuat dirinya, Buddha itu sendiri dan orang lain merasa aman dan tenteram dan damai. Nah, tentunya ada beberapa negara itu termasuk Thailand, merupakan negara Buddha yang kuat, merupakan pengikut Buddha itu Theravada. Nah, jadi kerajaan Thailand pertama pada abad ke-13, Buddha Theravada ini telah dihormati oleh para sarjana dalam melestarikan ajaran Sang Buddha itu sendiri. Yang menjadi inti atau tujuan dari agama Buddha adalah melepaskan diri dari penderitaan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Penyebab penderitaan yang dimaksud dalam ajaran Buddha adalah keinginan, yaitu keserakahan atau loba, kemarahan atau dosa yang digabungkan dimanifestasikan dalam ketidaksukaan, jijik, dendam, lekas marah, murka dan delusi atau moha dari diri sendiri. Keserakahan dinyatakan sebagai nafsu atau keinginan, ketamakan dan dendam. Menurut ajaran Buddha, penderitaan akan berakhir apabila keinginan atau ego dikendalikan. Untuk mengendalikan ego atau keinginan yang menyebabkan penderitaan, harus mempraktikkan 3 aspek moralitas, yaitu sila, yang kedua meditasi, dan yang ketiga adalah kebijaksanaan. Akar baik dan jahat. Moralitas Buddhis terdiri dari sila dan kebajikan, yang dimana sila adalah aturan perilaku yang memberitahu kita bagaimana perbuatan baik dan berjasa dilakukan dengan tubuh, aturan, ucapan dan pikiran bersifat negatif dan positif, menekankan menghindari kejahatan, berbuat baik, dan memurnikan pikiran. Dalam perspektif Buddhis, tindakan yang berakar pada keinginan atau ego, yaitu keserakahan atau loba, kemarahan atau dosa, dan delusi atau moha adalah buruk. Dalam istilah Buddhis tidak bermanfaat atau aku salah. Perbuatan yang bebas dari keinginan-keinginan itu yaitu tidak serakah atau aloba, tidak marah atau adosa, dan tidak delusi atau amoha, atau secara positif dimotivasi oleh cinta kasih, oleh welas asih, dan oleh pemahaman atau sifat sejati dari diri dan jiwa. Kebajikan yang paling penting dalam agama Buddha adalah tempat emosi luhur atau tempat tinggal ilahi yang disebut Brahma Vihara. Keempat emosi ini adalah cinta kasih atau metta, belas asih atau karunia, sukacita simpatik, mudita, dan keseimbangan batin atau upeka. Keempat kebajikan ini saling terkait. Cinta dan kasih sayang mencegah keseimbangan jatuh pada ketidakpedulian, dan kegembiraan simpatik membuat keseimbangan menjadi tenang dan tampak tidak terlalu keras. Dalam penerapan metta, yaitu niat baik, dan karunia melibatkan kebajikan. Menurut psikologi Buddhis,
Keempat, kondisi mental yang mendasar adalah emosi positif, penangkal emosi negatif misalnya keserakahan, pemusuhan, agresi, nafsu, kemarahan, kebencian, iri hati, kecemburuan yang semuanya bermula pada ilusi ego. Keempat, kondisi mental ini sama penting bahkan saling bergantung, tetapi yang menjadi dasar dalam etika Buddhis dalam hubungan manusia adalah welas asih. Welas asih Buddha bukan merupakan sebuah perasaan kasih sayang, melainkan sebagai hasil dari pengetahuan tentang kekosongan atau anatta dan saling ketergantungan antara diri dan hidup di dunia mati. Pengetahuan ini didapatkan melalui meditasi atau vipassana. Menghasilkan ilusi ego yaitu keyakinan bahwa diri merupakan permanen dan terpisah dari yang lain. Sedangkan pencarian diri dan kesombongan merupakan nilai-nilai yang dihargai dan membawa manusia ke dalam ikatan persekutuan dengan manusia. Dengan demikian, welas asih menyeratkan kerendahan hati dan keadilan, karena pikiran bebas dari keegoisan dan melihat keterkaitan antara diri sendiri dan orang lain dengan pikiran terbuka. Seperti manusia akan dapat melihat martabat dan menghormati seseorang dengan wujud aslinya. Oleh karena itu, welas asih memungkinkan kita untuk memperlakukan keunikan orang lain dan mampu menerima mereka apa adanya serta berdasarkan keunikan dan kemanusiaan mereka yang sama. Saya akan melanjutkan materi tentang Buddha dan agama lainnya. Dalam poin yang pertama, tidak ada prasangka terhadap agama lain. Dalam Buddha, banyak agama dan filosofi dengan doktrin yang saling bertentangan. Buddha bersikap toleran terhadap agama lain dan filosofi yang merupakan saingan dari agama yang dia bangun. Namun tidak semua setuju dengan beberapa ajaran dan praktik terhadap sistem ini. Buddha tidak pernah menjatuhkan atau mengutuk mereka. Buddha tidak memiliki prasangka terhadap pandangan hidup yang berbeda. Buddha sudah menentang para brahmana yang asketis dan seremonialisme ekstrim dan menyerah pada sifat buruk seperti kesombongan dan keserakaan. Tetapi mereka akan memuji sama seperti brahmana sejati dengan kemurnian hati dan perilaku moral yang baik. Dalam poin kedua yaitu kebutuhan untuk bersikap skeptis kritis. Dalam agama Buddha, jika hanya memiliki keyakinan tidaklah cukup, tetapi perlu gabungan dengan akal dan pengalaman. Kama Sutta terkenal dengan Sang Buddha menasihati orang-orang dari Kalama untuk tidak percaya terhadap pendengaran, tradisi, atau rumor yang berulang-ulang, maupun kecemasan atau penalaran logis atau teori, kitab suci atau otoritas, dan bahkan pemimpin agama. Dalam poin yang ketiga yaitu ujian kebenaran, keabsahan dan legitimasi agama-agama yang disebarkan pada masanya. Sang Buddha menganjurkan orang-orang untuk menguji ajaran apa yang menjadi menarik bagi mereka. Dengan alasan dan berdasarkan pengalaman, Kalama Sutta bahkan Dharma, ajaran Sang Buddha harus diuji dengan adanya pemeriksaan secara kritis, tidak memihak tanpa dipimpin oleh kemelekatan. Sang Buddha menasihati para pengikutnya bahwa ajaran lebih masuk akal dan bermanfaat dalam agama lain, dan bebas meliputi ajaran tersebut. Agama Buddha bebas untuk memilih seseorang dan perlu dipraktikkan dengan pemahaman. Baik, selanjutnya dalam poin yang keempat yaitu konversi siha. Toleransi dicontohkan Buddha terlihat melalui pertobatan Jenderal Siha yang adalah anggota klan kerajaan Vajji dan penganut Jain yang memiliki kuasa di Vesali. Setelah berdialog dengan Sang Buddha, ia memutuskan masuk dengan agama Buddha. Perhatian Sang Buddha terhadap kesejahteraan kaum Jainis yang selalu bertindak sebagai saingannya menyiratkan penghormatannya terhadap
kebebasan beragama orang-orang untuk menganut dan mengikuti kebenaran yang menjadi pilihan walaupun keyakinan itu bertentangan dengan ajaran Vinaya. Baik dalam poin yang kelima yaitu sebuah toleransi kritis. Sikap toleransi Sang Buddha terhadap agama lain sebagai toleransi kritis karena menghargai semua agama secara sama serta menganggap klaim kebenaran mereka sama-sama benar. Hanya agama yang menegaskan sifat spiritual manusia, kebebasan manusia serta tanggung jawab moral, transendensial, kematian dan kebebasan dari penderitaan yang dapat diterima dari Sang Buddha. Dengan toleransi kritis ini, Sang Buddha menasihati para pengikutnya untuk menghormati apapun yang layak dihormati dalam agama lain dan menolak yang tidak layak. Sang Buddha juga mencoba mendamaikan pandangannya dengan ajaran agama yang berlawanan dengan pandangannya. Hubungan Sang Buddha dengan orang-orang kepercayaan agama lain merupakan hubungan yang konstruktif yang selalu bertindak sebagai teman atau kalyanamita dan melalui dialog membantu melihat kekeliruan kepercayaan yang salah dan membimbing mereka dalam pencarian kebenaran serta menasihati mereka bagaimana menguji klaim kebenaran dalam antara Buddha dan penganut agama lain seperti Jainis dan Brahmana menurut posisi yang sama. Sang Buddha tidak mencoba mengubah mereka menjadi agama Buddha. Dia mendorong mereka untuk mengikuti keyakinan mereka sendiri dan memperbaiki tingkat tradisi moralitas mereka menjadi baik. Pemahaman ini muncul dari pengakuan terhadap nilai serta pluralisme agama, bagi jutaan orang dalam hal dalam pandangan dari nama dan Tuhan tidak penting tetapi juga yang utama untuk menciptakan di dunia yang saling tergantung membutuhkan terbuka pikiran yang luas terhadap perspektif pengalaman orang lain. Sesama manusia menurut jalan yaitu Wallace Asih sebagai asensi bersama untuk membawa agama penekanan khusus terhadap aspek moral. Agama bukan berarti mengabaikan ajaran maupun praktik agama dan dalam meneraskan untuk belajar mengenai aspek pluralisme agama sepanjang garis ini ialah isu terkemuka di jalan Buddha melakukan hal tersebut supaya tidak terjadi pemecahan agama-agama dari beberapa orang. Oleh sebab itu, Islam hambatan terbentuk oleh pikiran dan kesan konvensi dengan adanya bentuk-bentuk
itulah yang dilakukan oleh mereka. Kebajikan-kebajikan bersama merupakan esensi fundamental dari agama yang mendorong manusia tentang sifat atau beragam dari kontribusi dari Buddha memiliki pandangan tradisional pada semua agama dan bahasa duniawi yang menyesatkan kita untuk memberikan perhatian pada perbedaan agama dan label agama mengorbankan kebenaran. Seseorang yang religius sejatinya orang yang berkarakter baik dan memiliki integritas moral yang berdedikasi pada Oke, baik teman-teman, kesimpulan dari paper atau makalah kami, presentasi kami, yaitu kami dapat menjelaskan kesimpulannya, yaitu keberagaman agama merupakan hal yang penting dalam setiap umat beragama. Nah, bagaimana kita memahami setiap agama itu perlu juga pemahaman kita sendiri. Ketika kita memahami, kita tidak boleh mendiskriminasikan agama-agama lain. Ya. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat atas ajaran tentang Buddha itu sendiri, yaitu menekankan terhadap moralitas dan contoh-contoh kehidupan yang baik. Nah, Buddha menjadi segala sumber. Mereka itu membahas segala sumber moral itu sendiri. Nah, pencerahan setiap agama Buddha itu sangat penting. Nah, di sini toleransi antara umat keberagaman sangat penting. Bagaimana kita menyikapi moralitas itu sendiri. Buddha menggambarkan kehidupan dan sekaligus sumber moral bagi Buddha. Nah, teman-teman, mereka itu memandang moral itu penting bagi Buddha itu sendiri. Nah, kerukunan setiap agama itulah yang dicari oleh seseorang, oleh orang tertentu, atau penting sekaligus memahami dengan baik, dan kita bisa menjalankan agama itu menurut kepercayaan dalam setiap agama. Nah, teman-teman, saya memesankan pesan saya kepada teman-teman itu, ketika teman-teman sudah memahami agama-agama lain, ketika teman-teman sudah masuk dan memahami ajaran-ajaran seperti apa, teman-teman itu tidak boleh mendiskriminasi agama-agama lain. Karena setiap agama itu mempunyai ajaran yang baik. Ajaran agama itu tidak menyesatkan. Tetapi semua agama itu mengajarkan kita memahami terhadap agama-agama itu sendiri, tanpa kita melihat perspektifnya bagaimana, pandangan bagaimana. Kita tidak boleh mendiskriminasi agama itu, menyalahkan agama itu. Ya, oke. Terima kasih.